Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita juga telah melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat zuhur secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus di akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, yang membawa cahaya terang benderang, yakni cahaya Islam yang mengeluarkan manusia dari kegelapan, sehingga pada saat ini kita merasakan manisnya Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membacakan dan mengulangi kembali hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang masih dalam judul ikhlas dan senantiasa menghadirkan niat tulus karena Allah di setiap perbuatan dan perkataan. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad kita, tubuh kita atau penampilan kita, wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat muka kita, ya, ketampanan seseorang, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah itu memandang kepada hati kita dan amal-amal kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini. Ia mengatakan, fa in kanat shalihatan qablaha wa illa raddaha alaihim kama tadullu ala dhalika adid minan nusus ka qoulihi ta'ala, ka qouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Nah, Imam Nawawi mengomentari bahwa dari hadis ini sesungguhnya Allah memerintahkan kita, perintah-perintahnya di mana Allah menjelaskan bahwa amalan yang tidak sesuai dari perintah Allah itu sesungguhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan kembali, wal haqiqatu annahu la yumkinu tasawwuru salahil qulubi illa bi salahil a'mal wa la salahil a'mali illa bi salahil qulub. Wa qad bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bahwa pada dasarnya dalam hadis ini
kesalehan hati itu tidak bisa diukur, tidak bisa kita nilai kecuali dengan kesalehan perbuatannya, amalnya. Jadi ketika Rasulullah bersabda bahwa Allah itu melihat hati dan amal kita, itu berarti bahwa itu berarti bahwa kesalehan hati seseorang, baik buruknya hati seseorang itu tergantung dari baiknya amal. Jadi indikator bahwa hati seseorang itu baik adalah amalnya, perbuatannya baik. Dan begitu pula wala solaha lil a'mali illa bisolahil qulub, dan amal itu juga tidak dianggap baik kecuali berasal dari hati yang baik. Olehnya itu antara hati dan amal itu sangat berhubungan, sehingga kita dituntut oleh Rasulullah untuk senantiasa menjaga hati, memperbaiki hati, dan juga memperbaiki amal-amal kita. Dan semoga kita senantiasa berusaha beramal saleh dengan penuh keikhlasan dan senantiasa menghadirkan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.